Selepas Tania melihat sosok makhluk itu, dia mengatakan, "Tania, lo kenapa?" Rania adiknya juga mengatakan demikian. Tania menjawab, "Gue tadi lihat makhluk itu di dekat Azam." Semua mata tertuju pada Azam. Azam pun mengatakan, "Ah, ya udahlah, gak ada kan sekarang." Ia sambil tersenyum. Azam memang dikenal seorang lelaki yang tidak begitu takut dengan hal mistis. Kemudian Fatir melihat ke arah jam tangannya, menunjukkan pukul 1 malam. Ajeng mengatakan, "Kayaknya kita bakal sampai pagi di sini." Tia pun mengatakan, "Tapi gue pengen banget pulang. Udah gak tahan di sini. Takut gue. Ayo kita cari caranya keluar dari sini." Fatir menjawab, "Semua pintu kekunci di sini. Tadi pas gue bertiga mau pecahin pintu kaca lobi, anehnya pintu itu gak pecah-pecah. Gue bingung harus pakai cara apa lagi." Niko pun juga menjawab, "Kita memang mau gak mau harus tunggu sampai subuh. Belum lagi hujan tak kunjung berhenti." Lalu Fatir mengatakan lagi ke teman-temannya, "Oke, sekarang yang jaga Lilo sama Azam. Nanti ganti-gantian ya. Nanti lu bangunin gue aja Mik sama Rian. Dan yang perempuan kalau ada apa-apa langsung bilang ya." Icut pun menjawab, "Ini jasadnya Alia, kita mau taruh mana? Masa di dekat kita? Takut tahu." "Astaga, lupa gue," ucap Fatir. Fatir dan teman-teman lakinya langsung memindahkan jasad Alia di dekat jasadnya Aldi. Lalu ditutupi oleh plastik yang ada di sana. Setelah semuanya sudah beres, yang lain pun tertidur, menyisakan Azam dan Nilo yang menjaga teman-temannya. Mereka berdua saling mengobrol dan membahas tentang makhluk goib. "Zam, lu tuh sebenarnya percaya gak sih ada setan?" ucap Lilo. "Ya percayalah," Azam sembari menyalakan sebatang rokok. "Tapi lo kan gak bisa lihat," saut Lilo. "Walaupun gue gak bisa lihat, tapi gue percaya kalau mereka itu memang ada. Dan bangsa jin itu memang ada. Kan tertera juga di Al-Quran," ucap Azam. "Iya sih benar." Lilo akhirnya mengganti topik, melirik ke Azam dan mengatakan, "Zam, lo masih demen sama Icut?" sembari tertawa kecil. "Ah, biasa aja." "Kenapa? Lo demen juga?" ucap Azam. "Kagak lah. Udah deh, gak usah bohong. Masih ngejar dia kan lo?" Lilo tertawa lagi. Azam mengatakan, "Susah Li dapetin dia. Dia anak orang kaya. Sedangkan gue, ya begini dah. Mana mau sama gue." "Nah kan, pancing dikit cerita." Lilo tertawa dan mengatakan, "Zam, kalau kita niat tulus mencintai dia, gue yakin dia gak bakal mandang apa-apa dari lo." Azam mengatakan, "Alah, bullshit. Zaman sekarang gak butuh cinta Li. Yang penting materi kita besar, cewek mana aja juga mau sama kita." "Ah, lo dikasih taunya. Kan gak semua orang juga kayak gitu," ucap Lilo dan ia mengatakan lagi, "Tapi kayaknya itu juga suka deh sama lu Zat." Azam menjawab, "Alah, so tau lu Li. Feeling aja sih." Lilo sembari tertawa. Mereka berdua kemudian saling mengobrol. Hingga akhirnya mereka berdua saat bermain handphone malah ketiduran. Suatu ketika Azam mendengar ada yang membangunkannya. Suaranya terdengar seperti perempuan. Masih dalam keadaan setengah sadar, Azam membuka kedua matanya. Ia melihat yang membangunkannya adalah Icut. Lalu Icut mengatakan pada Azam, "Zam, temenin gue sebentar yuk." Azam melihat Lilo yang tertidur pulas. Sembari menguap ia mengatakan, "Emang mau kemana Cut?" "Gue mau pipis. Bangunin teman-teman cewek yang lain susah banget." "Loh, kan lo tahu toiletnya itu gak bisa," ucap Azam. "Gue mau plastik sama air kok. Gue takut ke tempat situnya sendirian," ucap Icut sambil menunjuk. "Ya udah deh, ayo," saut Azam. Icut berjalan ditemani oleh Azam yang ada di belakangnya, ke tempat yang tidak jauh dari teman-temannya. Sampai di sana, Icut justru menarik tubuh Azam, lalu mengatakan, "Aku tahu obrolan kamu sama Lilo tadi. Aku juga suka sama kamu." Icut pun langsung mencium bibir Azam. Lalu Azam melepaskan. Ia mengatakan, "Cut, jangan di sini." Icut menjawab, "Nggak apa-apa Zam, yang lain gak lihat." Seketika Azam langsung mencium Icut.
Hasrat nafsu Azam kian meningkat. Ia meraba bagian tubuh Icut. Dari kejauhan, Lilo terbangun, membuka kedua matanya, dan melihat Azam bersama Icut. Tetapi saat Lilo menengok ke teman-teman lainnya, Icut terlihat sedang tertidur. Sontak Lilo berteriak, "Zam, itu bukan Icut." Azam menengok, melihat dan mendengar suara Lilo, dan melihat dari kejauhan kalau Icut justru masih tertidur di sana. Saat ia menengok lagi, tiba-tiba yang menyerupai Icut itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Makhluk itu mengaum. Azam seketika dari mulutnya mengeluarkan darah yang begitu banyak. Makhluk itu pun langsung menghilang. Lilo berlari ke arah Azam. Teman-teman yang lain terbangun mendengar suara teriakannya Lilo. Dan ia benar-benar syok melihat Azam yang sudah tak bernyawa. Di wajahnya yang penuh dengan cakaran, matanya terbelalak, dan mulutnya sudah berceceran penuh darah.